Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyanti, NIM D01200046, kelas reguler B, Prodi PGSD. Pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul lingkungan yang mempengaruhi perkembangan anak. Satu, peran lingkungan keluarga terhadap perkembangan anak. Peran keluarga bagi seorang anak merupakan lembaga pendidikan non-formal pertama, di mana mereka hidup, berkembang, dan matang. Di dalam sebuah keluarga, seorang anak pertama kali diajarkan pada pendidikan. Selanjutnya, peran keluarga dalam perkembangan karakter anak. Efektivitas peran keluarga dalam perkembangan karakter anak dapat menjadi modal awal anak dalam pembentukan karakter anak agar dapat berinteraksi, berkomunikasi, dan berperilaku dengan yang lainnya. Pembentukan karakter yang utama dan pertama adalah pendidikan orang tua. Karena tumbuh kembangnya anak pertama kali adalah dalam lingkungan keluarga, maka peran orang tua sangat dibutuhkan dalam pembinaan karakter anak ke arah yang pribadi paripurna anak. Selanjutnya, peran keluarga dalam perkembangan kognitif anak. Perkembangan kognitif anak dapat diberikan oleh keluarga dalam bentuk pemahaman benda-benda dan gambar-gambar. Ketika anak mulai mengkritisi dan bertanya tentang suasana dan keadaan ataupun apa yang dilihatnya, maka pada saat itu perkembangan penanaman konsep pemikiran pada anak dapat dilakukan ketika anak sudah mulai. Selanjutnya, peran keluarga dalam perkembangan sosial anak. Peran pendidikan sosial ini dapat diberikan oleh keluarga pada saat orang tua dapat meluangkan waktunya dengan anaknya. Juga dapat difasilitasi atau menyediakan tempat kepada anak untuk dapat bermain dengan pengawasan orang tuanya, yakni melalui tempat bermain dan lainnya. Dan juga perkembangan sosial anak ini dapat dilakukan melalui peran keluarga dalam memilihkan cara yang baik untuk anaknya, dalam memberikan suatu pilihan dengan siapa anak itu dapat berkomunikasi dan bersikap dengan baik. Selanjutnya ada peran keluarga dalam perkembangan moral anak. Jadi, ketika pertumbuhan anak mencapai keinginan untuk mencari tahu sesuatu, maka disitulah peran orang tua dalam perkembangan pemikiran anak. Pengaruh keluarga amat besar dalam pembentukan fondasi moral anak untuk perkembangan kepribadian anak. Untuk penanaman nilai moral kepada anak, peran orang tua dapat diwujudkan melalui konsep nilai budi pekerti dan pembinaan akhlak. Tentunya di setiap orang tua menginginkan pertumbuhan anak yang berperilaku baik dengan memiliki nilai budi pekerti yang luhur. Lalu ada peran lingkungan terhadap perkembangan bahasa anak. Nah, lingkungan adalah tempat di mana seorang anak tumbuh dan berkembang. Lingkungan ini merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan bahasa anak, karena pada hakikatnya proses pemerolehan bahasa anak diawali dengan kemampuan mendengar. Kemudian meniru suara yang didengarnya, yaitu dari lingkungan di mana tempat ia tinggal. Lalu
selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak, yaitu ada perkembangan otak dan kecerdasan. Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa adanya hubungan antara pengukuran inteligensi dan pengukuran perkembangan bahasa atau kosakata, kemampuan artikulasi, dan indikasi kemampuan kematangan berbahasa. Ada seorang ilmuwan Rusia, Vygotsky, 1978 dalam Papalia 2009 mengatakan bahwa bahasa adalah alat bantu belajar. Jadi, dapat diperkirakan apabila anak itu mengalami kekurangan dalam perkembangan bahasa, maka hal tersebut akan mempengaruhi perolehan belajarnya. Biasanya anak yang mengalami perkembangan pesat dalam bahasanya, maka tergolong anak yang pintar. Sedangkan seorang anak yang banyak bicara bukan salah satu pengukuran bagi kemampuan bahasa anak. Karena terkadang anak yang pendiam dan tidak banyak bicara bukan berarti dia bodoh, akan tetapi terkadang ia mempunyai kecerdasan. Yang kedua, jenis kelamin. Biasanya perkembangan bahasa anak perempuan lebih cepat dibandingkan anak laki-laki. Anak perempuan lebih cepat dapat bicara dibandingkan anak laki-laki. Mereka memiliki perkembangan pemerolehan kosakata yang lebih cepat. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa remaja putri banyak memiliki kemampuan superior dalam verbal performance. Sedangkan pada anak laki-laki, terdapat masalah keterlambatan bicara atau gangguan berbicara, salah satu adalah gagap. Selanjutnya ke kondisi fisik. Dalam kondisi fisik ini, perkembangan dan pemerolehan bahasa terdiri dari berbagai kondisi fisik, di antaranya pada anak tersebut tidak terjadi masalah pada organ bicaranya, organ pendengarannya, dan sistem neuromuskular di otak. Agar perkembangan bahasa dapat berjalan normal, maka semua alat tersebut harus berfungsi secara baik dan efektif. Selanjutnya di lingkungan keluarga. Tempat utama yang digunakan untuk memfasilitasi perkembangan bahasa pada anak adalah keluarga. Di keluarga inilah lingkungan terdekat anak. Sejak bayi sampai usia 6 tahun, anak lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berada di rumah, sehingga intensitas berinteraksi dengan anggota keluarga lebih banyak. Anak dan orang tua akan terlihat lebih aktif dalam berbicara, misal dalam hal membacakan cerita, sehingga bisa berinteraksi secara verbal dan akan memperoleh kemampuan bahasa yang cukup baik. Selanjutnya beralih ke kondisi ekonomi. Anak-anak yang berasal dari kelas ekonomi menengah dikatakan memiliki perkembangan bahasa yang lebih cepat dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga kelas ekonomi rendah. Orang tua dan dari keluarga menengah ke atas diperkirakan memiliki taraf pendidikan yang cukup untuk dapat memfasilitasi perkembangan bahasa pada anak. Mereka dapat menyediakan berbagai alat bantu seperti buku dan alat tulis untuk perkembangan bahasa. Selanjutnya ke lingkungan budaya. Indonesia dikenal dengan budaya yang beraneka ragam. Adanya perbedaan budaya berpengaruh pada perkembangan bahasa anak, khususnya bahasa nasional atau bahasa Indonesia. Anak yang bertempat tinggal di suatu daerah
maka akan aktif menggunakan bahasa daerah di mana anak itu tinggal, sehingga dalam pengucapan bahasa Indonesia akan agak sulit karena jarangnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu di dalam faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak ini, yang terakhir ada bilingualisme atau disebut dua bahasa. Dalam bilingualisme dua bahasa ini, penguasaan dua bahasa merupakan hal yang paling populer dan menjadi tren belakangan ini. Orang tua khususnya di perkotaan besar mulai berbondong-bondong memasukkan anaknya pada lembaga sekolah yang menggunakan dua bahasa atau lebih dengan alasan agar anaknya tidak ketinggalan zaman. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.